Selamat malam, Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita lanjutkan dengan Kitab Ezra. Pembahasan Kitab Ezra akan kita bahas dalam 2 sesi. Setelah itu kita lanjutkan ke Nehemia. Nah, untuk itu pastikan Bapak Ibu saudara ikut terus urut supaya bisa mengerti dengan lengkap Alkitab. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersemangat Tuhan, agar kami mengerti kitab suci dengan benar. Agar hidup kami benar-benar menyukakan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Agar hidup kami berubah, tidak seperti orang dunia, mengerti kebenaran, dan menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini adalah sesi pertama Kitab Ezra, Zerubabel. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa sebenarnya Kitab Ezra dan Nehemia itu dulunya satu kitab. Tapi entah kenapa dibagi dua sekarang. Ya, itu satu kitab sebenarnya. Ya, sama dengan Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel itu satu kitab. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja itu satu kitab. Nah, Ezra dan Nehemia itu satu kitab. Apa yang dibahas dalam Ezra dan Nehemia? Ini, sebentar, saya highlight ya, supaya jelas. Ya. Jadi, kita ingat di pertemuan kita yang lalu, bahwa Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Jadi Yerusalem terbakar habis, dan penduduknya dibawa ke Babel. Ya, Babel itu cukup jauh. Ini Yerusalem ke utara, lalu ke Babylon, ya Babel di situ. Pembuangannya di situ. Ratusan kilometer itu. Cukup jauh, ya. Nah, runtuhnya Yerusalem dan penduduknya dibuang ke Babel ini, saudara bisa baca kembali 2 Raja-Raja dari pasal 24 sampai 25. Itu jelas di sana, ya. Nah, Kitab Ezra membahas tentang 50 tahun kemudian. Ternyata 50 tahun kemudian, di luar dugaan, mereka bisa kembali ke Yerusalem. Mengapa demikian? Karena Babel dikalahkan oleh Persia. Nah, Raja Persia yang baru, yaitu Kores, itu mengizinkan bangsa Israel untuk pulang kembali ke negerinya, membangun bait Allahnya, memulihkan Yerusalem. Gitu ya, nanti kita baca itu. Nah, ini bisa dibaca di 2 Tawarik, pasal 36, ayat 22 dan 23. Itu terakhirnya itu. 2 ayat terakhir itu. Ditutup dengan, Tawarik ditutup dengan 2 ayat terakhir, bahwa Raja Kores mengizinkan tawanan Israel ini pulang ke negerinya. Dan membangun bait Allah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lihat peta ini, ya, ini adalah Yerusalem, ya. Nah, pembuangan itu jauh sekali. Babel ada di sini, ya. Nah, jadi dibuang ke Babel, ke utara, lalu ke Babel. Ini adalah Mesopotamia. Ya, di sini Asyur, di atas Asyur. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu. Ya, ini adalah peta zaman dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita lihat perlahan-lahan ya. Di paling utara ini ada Gunung Ararat. Ini gunungnya.
Bapak Ibu kalau mendengar Gunung Ararat, ingat kisahnya siapa? Nuh, benar. Itu kisahnya Nuh di situ, di Gunung Ararat. Ini ada Niniwe. Niniwe ini nanti kalau cerita Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe lalu memberontak itu ini. Ini Niniwe. Ibu kotanya Asyur. Ya. Kemudian ini Babel. Ibu kota Babilonia, ya. Di bawahnya dia ada Ur. Kalau kita mendengar kata Ur, artinya disitulah Abraham dulu dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim. Nah ini Ur, ya. Jadi Asyur ada di utara, di sekitar sini Asyur, ya. Kemudian Babel sekitar sini. Persia luas sekali Persia. Persia luas sekali. Ya, oke. Apa lagi? Ya, itu ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Kerajaan Persia itu terbentang dari India di sebelah timur ke Afrika di utara, yaitu Mesir dan Libya di barat. Itu kerajaan Persia itu luas. Kerajaan Persia inilah yang mengalahkan Babel. Ya, Bapak Ibu kalau nanti kita sampai ke kitab Daniel. Daniel mengartikan mimpinya Nebukadnezar. Ada patung besar terbuat dari emas, lalu turun kualitasnya perak dan seterusnya sampai paling bawah tanah liat. Itu mengisahkan tentang adanya kerajaan-kerajaan yang bersilih berganti. Jadi kita sudah tahu ada kerajaan Asyur, Babel, kemudian Persia. Nah, nanti gunanya ada di sana ketika kita membahas kitab Daniel. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, masih peta yang sama ya dari Yerusalem. Itu di sini Mesopotamia, di sini Babel. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, bicara soal kitab Ezra, itu sebelumnya kita harus review sejenak apa yang sudah kita pelajari di sesi-sesi yang lalu, yaitu Babel menyerang Yehuda itu 3 kali. Tahun 604 sebelum Masehi, tahun 597 sebelum Masehi, dan tahun 586. Habis akhirnya Yerusalem. Ya. Babel menghancurkan Yerusalem dan kota-kota penting. Mereka menjarah semua yang bernilai. Membunuh penduduk dan membuang yang masih hidup penduduknya ke Babel. Ini tahunnya. Ya. Jadi negara Israel hampir kosong orang-orangnya. Nabi Yeremia itu yang menjadi saksi jatuhnya Yerusalem. Ia memperingatkan bahwa akan ada 70 tahun Israel menjadi hamba bangsa Babel. Dicatat di Yeremia 25 ayat 11. Dicatat juga di 2 Tawarik 36 ayat 21. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ingat begini. Ketika kita membahas sejarah Israel, 500 tahun sejarah Israel, sejak keluarnya Mesir sampai ke pembuangan di Babel, itu sudah lengkap sejarahnya, lalu kembali. Nah, nanti kitab-kitab berikutnya itu cuma ini kisah para nabi, nabi-nabi yang hidup di sekitar zaman itu. Gitu. Jadi kalau sejarahnya sudah selesai, kembali ke Israel membangun, tapi nanti kita lanjutkan sampai perjanjian baru ya. Tapi ini sejarahnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara soal kitab Yesaya, nanti ada di sekitar situ zamannya. Nabi Hagai, Zakaria, dan sebagainya itu di sekitar situ. Ya, jadi kita mesti mengerti timeline-nya. Nanti di sesi keberapa kita buat lagi timeline-nya. Oh, pada zamannya, misalnya pada zamannya siapa? Salomo. Di dunia sedang ada apa? Bukan berarti kalau kita baca Alkitab itu hanya Israel seluruh dunia, tidak ada negara lain. Tidak juga, negara Cina sudah ada. Nah, itu harus dimengerti itu.
Nah, pada waktu kita membahas sejarah Israel, nabi-nabi udah ada di situ. Yang memperingatkan itu nabi-nabi, Yeremia dan sebagainya. Nanti kita masuk ke masing-masing nabi itu. Pelajaran di sesi-sesi mendatang. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Saya share lagi screen-nya. Ya, ya. Ini adalah timeline-nya, Bapak Ibu. Ya, di tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem hancur, penduduknya semua dibawa ke Babel. Ada yang banyak yang dibunuh juga. Ya. Lalu tahun 539, Babel dikalahkan oleh Persia, kerajaan berganti. Nah, oleh Raja Persia, Kores, orang-orang Israel diperbolehkan kembali ke Yerusalem. Setahun setelah Babel dikalahkan. Jadi di tahun pertama Raja Persia yang namanya Kores itu mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Ya, kemudian dimulailah pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Dan pembangunan itu berhenti. Kenapa? Karena banyak oposisi yang menentang. Ya. Kemudian dimulai lagi dan akhirnya selesai tahun 516 sebelum Masehi. Barulah Esra ke Yerusalem, Nehemia ke Yerusalem. Nah, kisahnya begitu nanti. Ya, perlahan-lahan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kitab Esra ini ditulis itu tujuannya adalah untuk mencatat atau menunjukkan kesetiaan Tuhan dan bagaimana Tuhan memegang janjinya untuk memulihkan umatnya kembali ke negeri yang dijanjikan itu. Kan Tuhan juga berjanji kepada Abraham, melalui keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tepatnya melalui suku Yehuda. Nah, kitab Esra menjelaskan ini, bahwa kalau seluruhnya sudah dibuang ke Babel, bukan berarti Tuhan ingkar janji. Ternyata dipanggil pulang. Ya. Penulisnya kemungkinan besar ya Imam Esra tentunya. Ya, tidak ada kemungkinan lain soalnya. Ya. Ditujukan kepada siapa kitab ini? Kepada umat yang pulang dari pembuangan. Jadi ditulis sekitar 450 sebelum Masehi. Ya, ini. Bapak Ibu kalau tahun 450 sebelum Masehi atau 500-an sebelum Masehi, itu sejarah dunia bergulir, tidak hanya di Israel. Di sekitar tahun itu di China ada yang namanya Confucius. Ada yang namanya Lao Tzu. Lao Tzu itu agama Tao ya. Kemudian ada Siddhartha Gautama, itu melahirkan agama Buddha ya. Itu sekitar tahunnya sekitar 500 sampai 600-an sebelum Masehi. Jadi jangan berpikir dunia ini isinya cuma orang Israel gitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi kitab Esra ini mencatat kejadian atau peristiwa tahun 538 sampai 450 sebelum Masehi. Yaitu gelombang pertama pulangnya orang Israel dari pembuangan di Babel sampai kedatangan Imam Esra ke Yerusalem. Nah, kitab Esra ini meneruskan dua tawarik tentang sejarah orang Yahudi dan kembalinya dari pembuangan. Sambungannya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, lebih detailnya lagi adalah Kores di tahun pertama sejak Persia mengalahkan Babel, rajanya Kores. Di tahun pertama Kores sudah langsung memproklamirkan bahwa Israel boleh pulang. Dicatat di Alkitab, Esra 1 ayat 1, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia bahwa bangsa yang terserak itu akan dikumpulkan kembali. Ya, ini adalah nanti bisa dibaca sendiri.
Bahkan lebih dari itu. Penduduk yang mau pulang ini harus didukung oleh penduduk-penduduk setempat. Harus didukung bahkan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di situ bahkan ya, Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang dulu diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya Nebukadnezar. Disuruh keluarkan semua, kembaliin. Gitu. Nah, Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja. Ya. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400 item. Ya. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar. Dibawa kemana? Ke Yerusalem. Nah, jadi dengan demikian, semua boleh pulang. Ini gelombang pertama ini, saudara. Kalau kita perhatikan 2 ayat terakhir di kitab Tawarik, itu sama dengan 2 ayat pertama di kitab Esra. Makanya sebenarnya ini satu kitab. Dan ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Imam Esra. Ya. Hal ini terjadi setelah Daniel membaca tulisan di dinding bahwa Babel akan jatuh ke tangan Persia. Yang akhirnya terjadi malam itu juga. Jadi nanti kalau kita membahas kitab Daniel, kita akan ketemu tulisan Daniel bahwa Babel akan dikalahkan oleh Persia. Itu ya, sudah ada. Jadi setiap kitab yang kita baca berikutnya nanti akan nyambung ke peristiwa-peristiwa ini. Gitu ya. Mengapa Raja Kores bisa mengizinkan? Ini analisanya ya. Kemungkinan Daniel memperlihatkan nubuatan itu kepada Raja Kores. Kalau kita baca Yeremia 25 ayat 11 sampai 12 dan Yeremia 29 ayat 10. Nanti bisa dibaca itu. Ya. Dan juga nubuatan Nabi Yesaya kepada Kores, Raja Kores. Yang 200 tahun sebelumnya sudah ditulis. Artinya nubuatan ya. Sudah menyebut nama Kores padahal. Yesaya loh yang hidup 200 tahun sebelumnya sudah menyebut nama Kores. Bahwa orang Yahudi akan pulang dan membangun kembali Yerusalem. Itu dicatat di Yesaya 44 ayat 26 sampai 28. Nanti dibaca ya Bapak Ibu ya. Dan ayat pasal 45 ayat 1 dan 13. Itulah sebabnya Kores sangat hormat pada Tuhan. Bangsa Israel disuruh pulang membangun bait Allah. Ya, itu analisa kemungkinannya. Oke, berikutnya. Nah, Esra pasal 2 berisi seluruh jemaah yang kembali ke Yerusalem. Daftar orang-orangnya siapa saja itu ditulis di pasal 2. Ya. Seluruhnya berjumlah 42.360 orang. Dan 7.337 budak laki-laki dan perempuan. Itu pasal 2. Makanya kalau orang tidak mengerti gambar besarnya, membaca Alkitab silsilah terus begitu ngantuk langsung. Ya, kita harus menangkap intinya. Kita lanjutkan ya. Ya. Oke. Nah, kemudian pasal ketiga itu kisah tentang peletakan dasar bait Allah. Kan bait Allah mau dibangun ulang, dulu dihancurkan kan? Nah, ini dasarnya diletakkan. Itu di pasal 3, Esra pasal 3. Jadi Zerubabel, ada orang yang namanya Zerubabel. Ya. Bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak dan semua saudaranya dan lain-lainnya. Mereka menugaskan orang Lewi untuk pekerjaan membangun bait Allah. Ya. Nah, jadi pada waktu dasar bait Allah Tuhan
bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mereka berbalas-balasan menyanyikan bagi Tuhan puji-pujian syukur karena mau membangun bait Allah. Oke, kita lanjutkan. Tetapi Bapak Ibu, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dulu lihat bait Allahnya Salomo, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mereka. Mereka menangis. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu yang dulu itu megah sekali. Oh, yang sekarang cuma begini. Ya, jadi mereka menangis. Mereka sedih karena bait yang baru tidak semegah bait yang pertama yang dibangun Salomo. Zerubabel adalah cucu dari Raja Yoyakin yang ikut dibuang ke Babel. Bapak Ibu Saudara ingat nggak? Raja Yoyakin dibuang ke Babel. Suatu hari dilepaskan dari penjara, diberi keringanan, lepas dari penjara. Nah, ini cucunya. Zerubabel ini adalah cucunya. Bisa dibaca di 1 Tawarik 3 ayat 17 sampai 19. Ya. Raja Persia atau Kores ini mengangkatnya menjadi gubernur atau bupatinya Yehuda. Kepala daerah Yehuda. Ya. Oke. Ya. Tetapi pembangunan ini di pasal 4 dikisahkan terhambat. Karena ada orang-orang yang oposisi, menentang. Mereka ingin membangun, ikut membangun maksudnya, tapi ditolak oleh Zerubabel. Sehingga mereka melakukan segala cara agar pembangunan itu tidak terlaksana, disabotase. Akhirnya pembangunan ini terhenti selama 15 tahun. Gara-gara para oposisi ini. Sampai kemudian zamannya Darius pertama. Jadi rajanya sudah ganti menjadi Darius. Baru itu 15 tahun. Baru boleh membangun kembali. Oke, kita lanjutkan. Ya, di pasal 5 dan pasal 6. Dikisahkan Darius pertama ini, raja ini berteman dengan orang-orang Israel atau Yahudi ya. Di tahun kedua ia memerintah. 16 tahun setelah orang-orang pulang dari pembuangan di Babel, pembangunan bait Allah itu dilanjutkan kembali. Karena dinubuatkan oleh Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido. Sehingga akhirnya pembangunan bait Allah selesai. Esra pasal 6 ayat 15. Akhirnya selesai juga. Meskipun sempat disabotase dan sempat berhenti 15 tahun. Ya. Jadi kitab Esra pasal 1 sampai 6 itu mencatat gelombang pertama pulangnya orang Israel dari pembuangan di Babel dipimpin oleh Zerubabel. Dan perjuangan dalam membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Kejadian ini terjadi antara tahun 538 sampai 515 sebelum Masehi. Jadi kita sekarang mengerti kitab Esra itu ditulis untuk orang-orang yang kembali dari pembuangan. Untuk merestorasi atau membangun kembali bait Allah dan kota-kotanya tentu saja ya. Oke. Nah, kenapa sih Zerubabel ini istimewa? Ternyata Zerubabel ini nenek moyangnya Yesus. Ya. Nama Zerubabel, nama Babelnya yang berarti keturunan Babel. Apa artinya? Artinya Zerubabel ini lahirnya di Babel. Gitu ya. Nah, dan nama Zerubabel ini tercantum dalam silsilahnya Yesus. Coba kita baca ya. Matius 1 ayat 12. Matius pasal 1 ayat 12. Demikian,
Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel. Makanya lahirnya di Babel. Artinya Zerubabel itu keturunan Babel. Ya, dan seterusnya. Nah, begitu. Itu Matius 1 ayat 12. Lukas 3 ayat 27. Anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Shealtiel, anak Leri. Ya, ini sama saja sih. Jadi Zerubabel itu apa namanya? Ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya silsilah itu nyambung lagi sejak kembali dari Babel. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Zerubabel juga disebut adalah hamba Tuhan. Hagai 2 ayat 23. Hagai 2 ayat 23. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Zerubabel oleh Tuhan diperlakukan sebagai hamba Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Zerubabel ini adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus. Makanya namanya muncul di orang-orang yang kembali dari Babel. Ya, jadi pemimpin. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ringkasannya gini, saudara. Ringkasannya. Setelah 70 tahun di pembuangan, akhirnya orang-orang Israel diizinkan pulang ke negerinya oleh Kores, Raja Persia. Nah, sekitar 50.000 orang pulang dipimpin oleh Zerubabel. Setibanya di Yerusalem, mereka membangun kembali bait Allah, tetapi dihambat oleh oposisi, sehingga sempat terhenti selama 15 tahun. Setelah didorong, dimotivasi, dinubuatkan oleh Nabi Hagai dan Zakaria, mereka melanjutkan pembangunan bait Allah itu sampai akhirnya selesai. Itu ringkasannya untuk malam ini, kisahnya Zerubabel. Nanti di Rabu mendatang kita akan lanjutkan dengan kisahnya Ezra sendiri. Ini dia, ya, Imam Ezra. Ya, begitu ya, saudara. Oke, kita tarik kesimpulannya dan hikmatnya dulu sekarang. Jadi sebenarnya Tuhan itu setia dengan janjinya. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Kelihatannya sudah dibuang, sudah kalah, sudah hancur. Tapi Tuhan punya rencana yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Itulah sebabnya kita harus setia, sebab Tuhan setia. Kita akan melihat masa depan yang tidak kita duga, ternyata itu jalan Tuhan. Dan itu berlaku sampai kapanpun, bukan hanya perjanjian lama. Tuhan punya rencana yang kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak kita duga. Ternyata begitu. Gitu. Makanya kalau kita mengalami masalah, jangan kita larut pada masalahnya. Song-song masa depan, lewati saja masalah. Karena ada masa depan yang jauh lebih baik. Ya, ini adalah kisah di kitab Ezra, kembalinya Israel dari pembuangan. Ingin membangun bait Allah kembali, ingin mengulang kejayaan yang lama. Tapi tidak semua diterima. Zerubabel menolak beberapa orang sehingga menjadi oposisi. Gitu ceritanya. Oke, saya rasa malam ini ringkasannya sampai di sini. Kita lanjutkan Rabu depan dengan sesi kedua kitab Ezra tentang Imam Ezra itu sendiri. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan. Yang pertama Abi Neno, silakan. Sebentar, saya beri. Ya, silakan unmute.
Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, silakan. Selamat malam. Ya, ini tadi saya nyimak firman Tuhannya Pak. Ya. Setelah dipikir ya, ternyata kembalinya bangsa Israel itu, saya lihat masih ada nabi-nabi yang terus berdoa untuk kembalinya bangsa Israel, seperti Mia, Zakaria, ya. Dan memang Tuhan berjanji untuk dikembalikannya bangsa Israel itu. Dan saya yakin kalau orang percaya di kalangan saudaranya mungkin terhilang, tetapi kalau dia berdoa terus dan berseru kepada Tuhan, pasti saudara itu akan kembali ke jalan Tuhan. Apa begitu pendapat Bapak? Tidak juga, Pak. Tidak juga. Kalau kita doakan orang lain, orang itu berubah atau tidak? Belum tentu. Tergantung apakah dia memang mau bertobat atau tidak. Kan manusia punya kehendak bebas. Jadi kalau kita punya saudara yang belum percaya, kita doakan terus. Belum tentu juga dia berubah. Gitu. Jadi, lalu apa gunanya kita doakan? Ya kita minta pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan tidak memaksa dia. Tuhan bisa kirimkan berbagai cara untuk menolong, lebih mengerti dan sebagainya. Tapi keputusan terakhirnya tetap pada orang itu. Gitu. Berarti contohnya seperti Abraham dan ya waktu Bapak Abraham dengan Lazarus ya. Waktu Lazarus orang kaya itu meminta, terus Bapak Abraham bilang ada orang-orang yang memberitakan Injil di sana. Betul. Betul. Berarti berbagai cara Tuhan bisa lakukan ya Pak? Iya, berbagai cara. Betul. Ya. Oke, begitu aja Pak. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Herman ya, silakan. Salam Pak. Shalom. Pak, tadi kan saya ada dengar yang Gautama itu Pak. Ini saya mau tanya. Ya. Kan awal mulanya kan manusia diciptakan sama Allah tuh Adam dan Hawa. Ya. Sedangkan Allah kita kan Adam dan Hawa itu kan Tuhannya kita, Allah kita Pak. Kenapa kok kan manusia yang tercipta itu kan dari awal kan Adam dan Hawa. Ya. Yang menciptakan kan Allah Pak. Betul. Nah, jadi pertanyaan saya kok di Cina situ kok ada yang menganut Buddha Gautama atau apa gitu Pak. Sedangkan ajaran pertama kita kan manusia pertama yang diciptakan itu kan dari Allah Pak. Satu itu. Betul. Kedua kita kan sebagai jemaat itu kan kalau bisa kan mau menyelamatkan keluarga kita yang masih Buddha. Ya. Untuk percaya sama Tuhan. Saya pernah berdebat sama saudara, bukan berdebat ya, maksudnya saya cuma sharing, maksudnya kebenaran, maksudnya saya bilang sama dia Tuhan saya ini Tuhan yang benar-benar ada, Tuhan Yesus kan Pak kan, Nabi yang pernah mati tapi hidup kembali, sedangkan nabi-nabi yang sebelah sana kan udah mati nggak akan hidup kembali kayak Buddha Gautama apa gitu Pak. Saya cuma bilang gitu Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya jadi apa? Pertanyaan saya, kenapa kok ada di Cina tuh kayak ada Gautama, sedangkan manusia yang menciptakan pertama kan itu kan Allah Pak. Kenapa ada agama lain gitu ya, loh Pak? Mengerti. Jadi pertanyaannya begini, kenapa di dunia ini ada banyak agama? Kira-kira gitu. Iya Pak, betul. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, itu memang lalu ada berbagai agama, memang ada berbagai kepercayaan dan sebagainya, itu sudah sejak dulu. Dalam kasusnya bangsa Israel, Kanaan menyembah dewa-dewa itu, patung-patung dan sebagainya itu Kanaan. Ya. Jadi kalau dulu aja sudah begitu ya sampai hari ini juga macam-macam ajaran itu, tergantung siapa yang mengajar. Gitu. Nah, gitu. memang banyak ajaran, tapi
kalau kita memang haus dan lapar akan kebenaran, ya kita mesti bandingkan dan kita periksa yang sesuai fakta yang mana. Sebab nanti setiap kita mati menghadap pengadilan yang Tuhan adili, bukan yang lain-lain, kan gitu. Betul, Pak. Tapi orang kalau sebelum mengerti, dia pikir, itu kan teori kamu, gitu. Ya kan? Jadi caranya, kita menyadarkan bukan dengan teori, bukan dengan penjelasan, tapi dengan perbuatan nyata. Inilah kita anak-anak Allah yang kalau bicara memberkati, tidak pelit, lalu bisa didengar, enak didengar. Kalau ada kesusahan kita bantu orang, saudara kita perhatikan. Nanti lama-lama saudara akan mau dengar. Betul. Jadi jangan didebat atau konfrontasi, malah menjauh nanti gitu. Iya, betul, Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Amin. Berikutnya. Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau kita lihat 70 tahun dijajah orang Israel di Babel. Ya. Kemudian sudah dinubuatkan bahwa 70 tahun akan kembali. Betul. Dan memang fakta kembali. Ya. Tetapi apakah ada suatu fakta sejarah, latar belakang sejarah, mengapa sampai Babel menyerang Israel? Apakah ada hubungan dengan peninggalan Raja Salomo yang harta begitu banyak, atau ada faktor lain, Pak? Makasih, Pak. Baik. Tidak ada catatan yang eksplisit, apakah itu karena harta atau tidak. Tetapi biasanya suatu kerajaan itu selalu ekspansi, Pak. Selalu meluaskan daerah kekuasaan sambil menjarah. Nah, di Salomo kan terkenal tuh emasnya ribuan ton. Nah, itu salah satu daya tarik. Tapi di samping itu selalu memperluas daerah, Pak. Itu yang terjadi sebenarnya. Makanya Persia setelah mengalahkan Babel luas sekali daerahnya. Di timur batasnya India, di barat batasnya Mesir dan apa itu tadi Libya ya kalau nggak salah. Itu. Jadi tentang keluasan daerah dan harta. Motifnya cuma dua itu. Kekuasaannya mau besar dan menjarah harta, gitu. Mengalahkan kerajaan lain. Itu, Pak. Jadi kecenderungan ekspansi itu selalu ada dalam kerajaan-kerajaan. Betul, selalu. Kecuali Raja Salomo, Pak. Raja Salomo kan berdamai justru kemana-mana. Ya, satu lagi, Pak ya. Ya, silakan. Ini waktu Zerubabel atau Israel kembali ke Israel. Nah, saya bisa membayangkan berarti rata-rata semua yang hijrah itu udah lahir di Babel, Pak ya, karena udah 70 tahun. Kira-kira bayangan lah, atau mayoritas. Mayoritas ya, tapi ya. ada yang tidak lahir di Babel yang masih hidup kembali. Yang itu tadi, Pak, yang nangis tadi itu. Oh iya, iya. Karena dia lihat, lu kok begini, kecil gini, dulu megah sekali gitu, dia nangis, Pak. Nah itu pasti yang dulu, bukan yang lahir di Babel. Gitu. Jadi tadi ada yang oposisi. Ya. Mengapa mereka sampai oposisi? Padahal sebetulnya ya kalau dilihat dari perjuangan sejarah, Zerubabel dengan oposisi ini sama-sama perjuangan sebetulnya di Babel. Makasih, Pak. Ya, ditolak oleh Zerubabel, Pak. Kenapa ditolak? Kayaknya dari bani yang berbeda, Pak. Dari kelompok yang berbeda. Kan yang kembali itu sebenarnya dari bangsa-bangsa campuran juga, Pak. Sebenarnya. Jadi nanti kita akan lihat itu kalau ditelusuri itu ternyata ada suku-suku yang lain masih ada, Pak, ternyata. Cuma sedikit. Gitu. Ya, makasih, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Mulyono, silakan. Ya, malam Pak Vigno. Selamat malam. Ini mestinya ada beberapa pertanyaan Pak mengenai Esra ini, tapi saya buat dulu deh. Esra, kalau soal Esra nanti Pak di Rabu depan. Ya, yang Bapak barusan
jelaskan tadi Oh ada iya, iya, beberapa silakan. pertanyaan. Oke. Yang pertama itu soal ini Pak. Tadi kan yang kembali itu kan 50.000 kira-kira Pak. Ya, kira-kira. Itu dari berapa ya Pak? Wah, dari berapa ya? Kira-kira. Oh, Dari berapa kok? kalau dari Kembali. berapanya nanti kita mesti tunggu sesi depan, Pak. Baru. Oh, Kan ini gelombang pertama ini. iya, iya. Gelombang keduanya dan seterusnya itu ada beberapa gelombang, Pak. Nanti kita jumlahkan saja. Enggak, maksud saya penduduknya Yehuda waktu sebelum diangkut oleh Nebukadnezar ya. Iya, iya. Itu berapa kira-kira? Seberapa besar Yehuda waktu itu? Saya kok lupa. Kira-kira. Jumlahnya saya agak lupa itu, Pak. Apa sampai jutaan atau gimana? Atau ratusan ribu kira-kira? Saya lupa itu, Pak. Tapi ketika sampai di pembuangan kan punya anak tuh. Nah, setelah Iya, itu iya. jumlahnya jadi nggak tahu juga. Nanti setelah gelombang kedua nanti kita jumlahkan aja yang balik berapa gitu. Nah, baru bisa. Soalnya saya pikir mungkin persentasinya sedikit ya, sisa Israel gitu ya kira-kira. Persentasinya kecil ya. Sepertinya persentasenya memang kecil kan, total Israel nih. Iya. 10 suku hilang. Yang dua Yehuda, Benyamin sangat kecil, diabaikan saja. Yehuda masih kecil, Pak, sebenarnya. Nah, ya dari Yehuda itu terus akhirnya dikalahkan oleh Nebukadnezar, terus kembalinya kan cuma 50.000. Itu dari berapa kira-kira? Enggak, 50.000 itu gelombang pertama loh, Pak. Oh. Nanti ada lagi, kembali lagi. Nah, gelombang kedua berapa dan seterusnya nanti dijumlah aja berapa. Kalau saya sih nggak sampai jutaan banget. Gitu ya. Oke. Ya. Terus berikutnya Pak. Ya. Kalau mengenai Bait Allah ini menarik Pak, karena sekarang kan Bait Allah itu ya tubuh kita ini kan. Ya. Waktu Salomo itu membangun Bait Allah demikian megahnya. Terus ini kan pembangunan kedua kan Pak berarti. Ya, betul. Terus menyesal karena nggak semegah Salomo. Bait Allahnya kan nggak semegah Salomo. Betul. Sampai seberapa jauh sih Pak kira-kira? Ada nggak gambarnya? Kira-kira ada. Megahnya itu seberapa? Gitu. Ada Pak. Nanti di sesi-sesi ke depan, ketika sampai direnov lagi oleh Herodes, nah itu, iya. Itu baru gede. Iya, iya. Saya sampai ke sana. Ke satu, kedua, ketiga itu seberapa perbandingannya gitu. Apakah yang punya Herodes nanti akan lebih megah dari Salomo kira-kira? Nah, itu. Nah, itu nanti kita lihat saya ya, Pak. pengen Ada tahu datanya nanti. ada. Iya. Ada datanya. Di Bait Allah 1, 2, 3 ada ya datanya, Pak? 3 nggak ada, Pak. Ya? 1 dan 2. 3 kan yang dibangun Herodes itu kan renovasi, tidak dianggap ketiga. Oh, renovasi dari yang ini ya berarti ya? Iya, renovasi dari yang ini. Bukan berarti berapa ratus tahun kemudian itu, Pak? Iya, diperluas, Pak. Diperluas. Nanti kita akan bahas tuh, Pak. Tenang saja. Iya, ya. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Tadi kan Raja Persia itu kan dinubuatkan kan? Ya. Raja Kores itu oleh Samuel ya. Itu memang disebutkan oleh Yesaya ya. Maaf. Itu nggak disebutkan Raja Kores kan, Pak? Disebutkan, Pak. Disebutkan Kores. Oh, memang gitu ya, Pak ya? Ya. Oh. Memang dan Kores mungkin namanya Kores. Berarti Raja Kores sudah tahu kalau dia dinubuatkan tinggal taat atau tidak gitu aja, Pak ya? Ya. Nah, makanya mungkin Raja Kores diberitahu oleh Yeremia tentang itu, atau Yesaya bahkan gitu. Mungkin dia tahu tentang nubuatan itu. Gitu. Yesaya kan sudah mati artinya. Iya. Nah, mungkin dia dikasih tahu oleh Nabi Yeremia tentang nubuatan Yesaya juga gitu. Mungkin salah satu kemungkinan. Iya. Nanti dibaca saja, Pak, di ayatnya Yesaya yang saya tampilkan tadi. Ada Iya. Waduh, berarti luar biasa Tuhan kita ya, sampai detail menyebut nama ya, Pak ya. Loh, sampai gitu ya. Yesaya itu kalau tentang Mesias bahkan ratusan nubuatan, Pak. Detail, Pak. Kenapa begitu? Supaya orang yang pakai logika, orang yang suka ilmu pengetahuan dan sebagainya nggak bisa juga menyangkal. Bagaimana mungkin nubuatan ratusan terus digenapi oleh satu orang? Iya. Secara statistik impossible, nggak mungkin. Nggak mungkin kebetulan, nggak mungkin. Oke. Itu.
Oke, itu dulu aja Pak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Ibu Siti. Silakan di-unmute. Di-unmute dulu. Ini saya bantu, tinggal diklik. Bisa nggak? Ya. Oke, salam Pak. Shalom. Ya, yang jadi pertanyaan saya begini Pak, tadi karena sempat membahas tentang silsilah Yesus ya Pak, mohon Ya, penjelasannya. Yesus itu kan yang dikandung daripada Roh Kudus. Ya. Tapi kenapa Yesus seperti lagu Malam Kudus selalu disebut Yesus anak Daud gitu? Oke. Sementara dari saya pernah dengar khotbah secara ilmiah, penyelidikan secara ilmiahnya pun dibuktikan bahwa Yesus itu memang kromosomnya hanya X, tidak ada XY, karena manusia itu XY, sementara Yesus hanya X. Jadi memang benar dia tidak ada hasil hubungan secara kedagingan gitu. Tapi kenapa selalu diperkatakan bahwa Yesus itu anak Daud gitu? Itu bagaimana ya Pak ininya ya? Baik. Oke, baik. Jadi begini, itu bicara soal status hukum. Anak siapa? Anak Yusuf. Papanya, padahal bukan anak biologis, bukan. Secara hukum, Yusuf adalah papanya. Nah, Yusuf kalau kita urut-urutin ke atas, keturunan Daud. Nah, yang dimaksud anak Daud itu adalah keturunan Daud sebenarnya. Jadi bukan keturunan biologis, bukan. Urutan itu akhirnya sampai ke Yusuf dan Maria. Nah, gitu. Itu artinya. Iya, soalnya kan ada juga saya pernah di suatu Bible camp jadi suatu perdebatan begini. Setujukah Yesus disebut anak Daud, sementara Yesus itu kan bukan anak dari hasil biologis gitu. Itu adalah dari memang dari Roh Kudus gitu. Jadi kenapa harus kita perkatakan bahwa Yesus adalah anak Daud gitu. Jadi itu hanya menyatakan silsilah gitu ya Pak ya, atau secara hukumnya gitu ya Pak. Ya, betul. Bukan berarti Yesus itu memang hasil biologis diperanakkan dari Maria dan Yusuf gitu ya Pak ya. Bukan. Oke Pak, jadi itu gini, memang kalau kita baca Alkitab nggak boleh pakai pikiran sendiri. Mesti pakai Alkitab itu maksudnya apa ya? Kok disebut keturunan? Bukan biologis. Dalam kasus ini bukan biologis. Dalam kasus lain mungkin biologis. Gitu. Jadi ayat-ayat Alkitab itu saling menjelaskan, saling melengkapi. Nggak boleh berdiri sendiri. Jadi pertanyaan yang tadi itu nggak boleh dilakukan. Bertanya, apa boleh dipanggil anak Daud? Doa Alkitab menyebabkan anak Daud kok? Tuhan Yesus saja tanya kepada orang-orang, menurutmu siapa Mesias? Anak Daud. Coba. Memang anak Daud. Gitu. Tapi pengertiannya bukan anak biologis. Oke Pak, oke. Banyak. Oke, thank you Pak. Ya. Berikutnya, silakan. Ibu Injen. Selamat malam Pak Wigno. Malam. Pak, maaf mau tanya. Itu berarti Ezra itu waktunya, time frame-nya dia itu sejajar dengan Daniel ya Pak? Enggak loh. Ezra itu sekitar itu. 490. Tahunnya berapa ya? Nanti saya buatkan timeline-nya ya. Iya. Ya. Karena kan itu kan juga ini kan ada Raja Darius ya. Ya. Di saat yang sama Daniel itu kan juga itu Darius yang sama kan Pak? Sama. Iya, berarti ya? timeline-nya sama, cuman setting tempatnya beda ya Pak ya? Betul. Nanti saya buatkan Rabu depan nabi-nabi itu di tahun berapa, kejadiannya di mana gitu. Ya. Ya, thank you Pak. Terus itu Pak berarti Kores dulu, habis Kores terus digantikan Darius ya Pak? Betul. Ada beberapa raja Persia. Ada itu Bu, ada silsilahnya juga raja Persia. Itu Cyrus ya Pak, Raja Cyrus kan kalau di bahasa Inggrisnya. Betul, terjemahnya Kores. Oke. Terus ini Pak kan
yang suku Yehuda yang dari pembuangan ini kan sebenarnya suku Yehuda dan Benyamin ya Pak. Betul. Tapi ini ada Lewi Pak. Apa karena Lewi itu terbagi dua ya Pak? Bukan Lewi juga diangkut, Bu. Lewi diangkut. Oh. Nanti yang kembali juga Lewi ada satu set itu, Bu. Yang dipastikan kembali tiga itu, suku. yang dipastikan kembali itu selalu ada Yehuda, ada imamnya. Itu Iya. Satu set. Karena Lewi itu berarti ada di yang utara dan ada yang di selatan ya Pak? Ya. Karena dia harus sebagai imam itu ya Pak? Kotanya menyebar, Bu. Oh ya, oke. Oke Pak, jelas Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Selamat malam, Tuhan berkati. Pak Diki, silakan Pak Diki. Ya, terima kasih Pak. Mic-nya saya Diki dari Surabaya. Saya tergelitik tanya ini Pak. Tadi kan ada silsilah Zerubabel kan juga nenek moyang Tuhan Yesus ya. Di Matius 1 ayat 12 itu Zerubabel adalah anak Sealtiel dan kemudian Sealtiel anak Yekonya. Tapi di Lukas 3:27 itu Zerubabel anak Sealtiel anak Neri, Pak. Kalau saya melihat kan, kalau saya pernah dengar itu di adalah silsilah dari jalur Yusuf, kalau Lukas itu dari jalur Maria gitu ya. Berpisahnya itu kalau nggak salah di waktu Daud itu terus kemudian Salomo, tapi kalau yang Lukas itu Daud ke Nathan. Ya. Ini kok bisa ketemu lagi ya Pak ya? Itu sudah pernah saya jelaskan tuh Pak, bedanya Matius dan Lukas itu di sesi berapa ya? Sudah pernah itu. Jadi nanti ketemunya yang ada istilah anak Eli, padahal itu menantunya gitu. Jadi ketemunya Maria dan Yusuf itu tetap di situ gitu. Enggak, maksud saya ini Pak, ditulis di situ di Lukas itu anak Neri, di Matius anak Yekonya ya. Apa karena ini ya Pak ya? Apa karena mungkin Yekonya itu adalah anak sulung, terus kemudian meninggal belum punya anak, terus akhirnya diteruskan oleh Neri punya anak gitu. Jadi di Matius tetap dianggap sebagai anaknya Yekonya karena sebagai anak yang sulung, tapi terus di Lukas itu adalah anak dari darah ya, apakah sekandung langsung gitu. Mungkin apakah bisa seperti itu Pak? Sebentar, saya cek dulu. Zerubabel memerankan Abihud dan seterusnya ya. Oke, Yekonya ya. Yang udah pasti Sealtiel adalah bapaknya Zerubabel ya, udah pasti ya. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Iya. Betul ya. Nah, Lukas berapa tadi? 3:27 Pak. Ya, Lukas 3:27. Anak Yohanan, anak Zerubabel, sama Pak ini. Ini sama persis nih. Maksudnya kalau di Matius kan Sealtiel itu bapaknya adalah Yekonya. Tapi di Matius Sealtiel anak anak dari Neri gitu loh Pak, maksud saya. Apakah ada bisa karena perkawinan Levirat itu Yekonya meninggal nggak punya anak, terus kemudian diteruskan oleh Neri yang menikahi istrinya Yekonya itu sekandung. Ini mesti diselidiki apakah Neri itu orang yang sama dengan itu, karena kadang-kadang namanya beda tapi orang yang sama tuh. Oh gitu ya Pak. Ya kadang-kadang begitu, lebih sering begitu. Kadang-kadang kita pikir kok beda, ternyata orang yang sama gitu. Panggilannya beda. Nah yang ini mesti diselidiki, saya belum cek sih. Gitu. Oke. Ya. Kalau saya sih menganalisa kayaknya begitu Pak. Soalnya kalau nggak mungkin kalau ketemu lagi terus akhirnya kan pasti sama terus kan. Ini kan enggak. Ya gitu. Mungkin salah satu kemungkinan. Oke. Iya baik, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, masih ada lagi? Sebentar, siapa lagi yang belum? Pak Samuel, silakan. Pak Samuel, silakan. Nggak bisa ya. Kalau gitu, Ibu Meme dulu. Bu Meme, mau coba lagi silakan.
Ya, shalom Pak. Shalom. Sini kuala pacai. Ya. Pertanyaannya apa, Bu? Ya, saya mau tanya gini, Pak. Mula-mula dari bangsa Israel ini kan adalah umat pilihan. Ya. Umat pilihan Tuhan. Terus pada mulanya itu bangsa Israel adalah budak daripada Raja Firaun ya, Pak. Di mana Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari penindasan yang sangat kejam di bawah pimpinan Raja Firaun. Ya. Bahkan Tuhan juga sampai mengeraskan hati Firaun ya, Pak ya. Ya. Saya mau tanya gini, seandainya Tuhan melembutkan hati Firaun, apakah bangsa Israel tetap keluar dari tanah Mesir ya, Pak? Oke, baik. Jadi itu cuma berandai-andai, Bu. Faktanya Firaun memang sudah keras hati, nggak dikeraskan Tuhan pun sudah keras hati. Berkali-kali diberi kesempatan tetap mengeraskan hati, akhirnya Tuhan sendiri yang mengeraskan hati, artinya menghukum Firaun sekalian biar binasa. Gitu. Jadi nggak ada berandai-andai, faktanya begitu, untuk apa berandai-andai? Andai begini, andai begitu, nggak ada. Faktanya nggak begitu. Atau bukan Tuhan itu mempunyai satu direction, maksud saya satu peta, map, maksudnya map. Tuhan punya rencana. Tuhan memang punya rencana. Tetapi hasil akhirnya manusialah yang harus meresponi. Misalnya begini, Tuhan punya merencanakan semua manusia kalau bisa sebanyak mungkin selamat. Tapi yang menerima Tuhan kan tidak banyak. Jadi sebagian diserahkan ke manusia keputusannya, mau bertobat atau tidak. Nah itu kan bukan Tuhan yang menentukan. Kita mau bertobat atau tidak. Gitu. Tuhan cuma memberikan petunjuk, kamu harus bertobat, kalau enggak binasa gitu. Gitu, Bu. Tapi kok nggak langsung di ending aja ya? Karena kan soalnya manusia kan dosanya kan itu aja berulang-ulang seperti bangsa Israel. Ya, kalau soal kenapa nggak selesai-selesai, nanti ada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan datang, selesai semua, udah ditutup bukunya. Oh, berarti kita yang terakhir dong endingnya. Bisa jadi, kita belum tahu kapan Tuhan datang. Bisa jadi tiba-tiba datang. Ya. Ya kan? Jadi intinya manusia itu harus meresponi suara Tuhan gitu ya Pak. Ya, apakah betul. Manusia bisa menerima atau tidak ya? Betul. Ya. Ya. Jelas ini jawabannya. Terima kasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Pak Reiner, silakan Pak. Di unmute Pak. Ya, sudah. Oke, selamat malam, shalom semua. Selamat malam, shalom. Begini, Pak Pendeta. Maaf sebab terlambat sedikit tadi. Saya baru menghabiskan pelajaran ke-9 seri kesempurnaan. Waduh. Jadi saya terlambat sedikit. Malam ini saya tertarik dengan apa yang Pendeta sampaikan. Pelajaran malam ini sangat menarik pada saya. Tapi saya lebih tertarik pada persoalan yang asal, yaitu di mana kalau pada mula-mula dulu Tuhan telah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan untuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi setelah beberapa puluh tahun, bahkan setelah Musa, Yosua semua sudah mati ataupun meninggal, dan mereka sudah menyeberang ke tanah Kanaan, seterusnya 12 suku Israel itu pula yang terpisah-pisah. Perperangan berlaku sehingga terjadi terpisah dua kerajaan. Ya. Pertanyaan saya ialah, adakah Tuhan menjauhkan diri daripada Israel dan mengizinkan semua hal-hal seperti itu berlaku kepada
umat pilihan itu sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya Tuhan memakai para nabi untuk mengingatkan setiap generasi. Tetapi Israel diperingatkan tidak bertobat. Kalau yang diutarakan raja-rajanya semuanya jahat di mata Tuhan. Iya. Kalau yang di selatan ada beberapa yang baik. Nah, artinya Tuhan selalu memperingatkan. Tapi kalau yang diperingatkan tidak mau bertobat, ya tetap konsekuensinya ya binasa. Itu Pak, sama seperti kita sekarang. Kita diperingatkan, tapi kalau kita tidak mau bertobat, ya salah sendiri memang. Ya, maknanya umat Israel ini memang sudah diperingatkan ya, betul. Daripada pelajaran yang lepas, saya sudah ikuti. Memang Israel itu sudah setiap kali sudah dibagi amaran menerusi nabi-nabi, khususnya sejak daripada Nabi Musa lagi. Sebab Israel ini dia tegar tengkuk. Ya, betul. Satu umat yang tegar tengkuk dan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi yang sangat menyedihkan selepas mereka dijadikan budak, diperbudakkan atau dibuang. Dan selepas mereka kembali ke Israel, adakah mereka ini akan dituntun Tuhan balik, pendeta? Ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi Israel ini kita sudah sampai di ujung sejarah bahwa dipanggil kembali pulang ke Yerusalem. Itu sebenarnya kesempatan kedua itu. Supaya kembali lagi ke jalur semula. Iya, paham. Itu. Tuhan selalu ada rencana, Pak, untuk kita semua. Iya, iya. Tapi kembali pada akhirnya kita sendiri yang harus meresponi. Umat pilihan yang dipakai Tuhan banyak yang binasa juga tuh. Iya. Tengkuk tadi itu, ya. Memang terlalu panjang. Iya. Satu perjalanan yang jauh. Saya ikuti pelajaran ini daripada sejak kita Kejadian sampai ke Ezra sekarang. Oh, terus ikut ya, Pak? Iya, saya terus ikut. Waduh, puji Tuhan. Luar biasa. Saya sudah habiskan seri kesempurnaan dengan seri hermeneutik. Waduh. Satu lagi Pak, yang natur kebenaran itu penting Pak. Natur kebenaran selepas ini sebab saya sudah selesaikan seri kesempurnaan malam ini yang last bahagian ke-9. Jadi esok saya akan masuk ke natur kebenaran. Natur kebenaran. Wah, Bapak Renan ini luar biasa. Puji Tuhan. Begitulah sebenarnya. Pelajaran pun sangat memberkati, Pak. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Memberkati. Oke, baik. Berikutnya Otri. Mau tanya apa? Shalom, Pak. Shalom. Pertanyaan saya gini, Pak. Kemarin saya ada Bimbel Camp Pemuda-Pemudi tentang Bastrah. Pak, pertanyaan saya ini, waktu Tuhan menciptakan manusia itu Adam dan Hawa, tapi udah saya dalam dosa kan gitu kan, Pak? Ya. Ada firman Tuhan bilang manusia raksasa. Apakah ada itu, Pak? Manusia raksasa. Oh, mengerti. Itu sudah dijawab di seri Kitab Kejadian. Iya, itu Pak. Sebenarnya yang dimaksud raksasa itu adalah tergantung yang dimaksud apa. Kalau tinggi besar memang ada. Kalau tinggi besar ya, contohnya Goliat, itu kan tinggi besar. Nah, memang ada. Zaman sekarang juga ada yang tingginya 2,5 meter, ada. Cuma jarang. Nah, jangan sampai raksasa itu diartikan seperti di dongeng-dongeng, setinggi gunung, hasil perkawinan manusia dan malaikat, salah kalau itu. Kalau yang dimaksud tinggi besar, memang ada. Itu, Tri. Jadi Pak, kedua ya Pak, pertanyaan kedua Pak. Kenapa dibilang Nuh itu dan juga anak-anaknya dan serta istrinya anak Allah? Oke. Yang dimaksud anak
itu jangan diartikan biologis. Yang dimaksud anak itu adalah kita semua anak Allah, orang percaya itu. Apakah berarti lahir secara biologis dari Allah? Bukan itu artinya. Karena manusia itu rohnya dari Allah. Keluar dari Allah, rohnya. Sehingga bisa jadi anak Allah. Statusnya anak Allah. Jadi bukan anak secara biologis, bukan. Ya, itu istilah anak itu karena rohnya berasal dari Bapa di surga. Iya Pak, itulah kemarin Sabtu Pemuda-Mudi kami bahas tentang terjadinya bahtera kapal bahtera itu kan Pak. Ya. Kan ada kasih karunia Allah tadi kepada Nuh sama anak-anaknya. Ya. Kenapa nggak semua disampaikan sama yang lain gitu Pak? Oh, kepada orang disampaikan ke yang lain, tapi yang lain tertawa-tawa nggak mau ikut. Bukan nggak disampaikan. Tapi semua orang menolak masuk bahtera. Bahkan ngata-ngatain Nuh sudah gila ini. Gitu. Jadi bukan tidak disampaikan. Hari ini kita juga sampaikan kebenaran. Kalau orang tidak mau kan salahnya sendiri. Begitu. Iya Pak. Kan Allah kan udah murka sama manusia. Ingin memusnahkan manusia karena kejahatan manusia tadi Pak. Ya terus? Kan dibilangkan, itulah pertanyaanku. Inilah anak Allah yang kukasihi karunia Allah tadi kepada Nuh dan anak-anaknya. Ya. Jadi kan kenapa orang itu tidak menerima gitu Pak? Udah disampaikan gitu. Loh, pertanyaan itu sama dengan zaman sekarang. Kenapa orang tidak mau bertobat? Kita sudah khotbah. Ribuan khotbah sudah. Sama, setiap orang kalau tegar tengkuk itu urusan masing-masing, keputusan masing-masing. Bukan Tuhan yang menentukan. Makanya setiap kita harus bertobat. Firman Tuhan kan begitu. Bertobatlah kau, kerajaan Tuhan, kerajaan surga sudah dekat. Ya. Itu Tri ya. Ya Pak. Oke. Enggak aja Pak, makasih. Berikutnya Pak Rafli, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wiknyo, Chonghi dulu Pak ya. Chonghi. Ya. Pak, tadi Bapak ada bicara mengenai tawarik ya. Kalau berdasarkan para teolog kan tawarik itu kan ditulis oleh Esra juga Pak ya. Betul. Karena ketika kita baca Esra pasal 1 itu sebenarnya pengulangan daripada tawarik 2 tawarik ayat 22 Pak. Ya. Ya, itu diulang kembali Pak. Cuma ini saya ketika baca ini Pak pasal 4 Pak ya, itu saya melihat ada tidak kesinambungan. Mungkin Pak Wiknyo juga mungkin pernah baca ya. Ketika baca pasal 4 itu kan mengenai pembangunan rumah Allah kan Pak ya. Sampai pada ayat yang kelima Pak. Tetapi ketika pada ayat yang keenam tiba-tiba loncat pada zaman pemerintahan Ahasiweros Pak. Padahal kan ini belum masuk kepada zaman Darius Pak ya. Lalu setelah itu loncat lagi ke ayat terakhirnya Pak, pasal ayat 24, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap berhenti sampai tahun yang kedua pada zaman pemerintahan Raja Darius. Kalau menurut Pak Wiknyo ini memang keputus atau bagaimana Pak ya? Tidak ada kesinambungan antara ayat 5 sampai ayat 6 dan seterusnya Pak. Kemudian terputus lagi di ayat 24 Pak. Lain gitu loh Pak. Oke. Jadi penulisan itu gayanya macam-macam, Pak. Tidak harus sekuensial. Sekuensial itu maksudnya urut. Kronologis ya. Kronologis, betul. Tidak harus kronologis. Bisa berupa potongan-potongan kejadian. Bisa catatan-catatan. Nah, jadi ya, betul, kita tidak boleh semuanya harus kronologis gitu kita anggap. Enggak juga. Enggak. Apalagi kalau kita bicara kitab Wahyu, Pak. Wah, itu bisa potongan-potongan tuh. Bukan kronologis beneran. Gitu. Ya. Makanya saya sering bicara gini, Pak. Alkitab itu semua ayat-ayatnya itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Kitalah yang harus menyusun kronologisnya gitu. Ya. Baru lengkap. Gitu, ya, Pak. ini saya menurut saya Pak ya, karena setelah saya baca mungkin itu pasal 4 sampai ayat 5 itu lantas langsung ke pasal 5 Pak. Kalau mau kronologis Pak ya, karena di pasal 4 itu kan menyangkut pembangunan rumah Allah, sementara di ayat 6 seterusnya itu adalah pembangunan kota Yerusalem Pak dengan tembok-temboknya. Ya.
di zaman raja yang berbeda. Seperti itu, Pak. Apakah pendapat saya itu salah, Pak? Gimana, Pak? Tidak juga. Mungkin itu benar juga. Cuma potongan-potongan itu kan kita yang merangkai, Pak. Jadi boleh saja dong orang cerita ini lalu lompat-lompat kan boleh aja. Tapi kalau dirangkai ceritanya harus begitu gitu. Oke, Pak, itu aja, Pak. Thank you, Pak Yukno. Ya, oke. Tuhan berkati, Pak. Oke, tinggal satu kali ya. Tinggal satu, Bu Junita. Silakan, Bu. Pak Wiknyo, selamat malam. Terima kasih. Pak Wiknyo, tentang nubuatan itu, Pak Wiknyo. Seperti di Esra ini kan Raja Kores itu pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Kalau di zaman sekarang ini kan juga banyak para hamba Tuhan itu yang bernubuat-nubuat gitu, Pak Wiknyo. Untuk memastikan itu nubuatan itu dari Tuhan atau dibuat-buat gitu, Pak Wiknyo. Oh, gampang itu memastikan itu. Sebab nubuatan yang dari Tuhan pasti terjadi. Kalau nubuatan itu tidak terjadi, zaman dulu, Bu, di Perjanjian Lama, kalau ada seorang nabi yang bernubuat lalu tidak terjadi, dia dibunuh, Bu, dihukum mati. Kenapa? Itu nabi palsu namanya. Jadi zaman sekarang banyak orang gampang bernubuat gitu, itu kebiasaan itu. Bernubuat tentang, contoh sederhana ya, Bu, bernubuat tentang seorang anak muda. Saya nubuatkan punya jodoh tahun depan. Memangnya kok siapa menubuatkan? Memangnya disuruh Tuhan? Banyak itu yang ngawur-ngawur begitu. Ternyata tahun depan nggak dapat jodoh. Itu bohong itu berarti. Itu bukan nubuatan. Nubuatan itu dari Tuhan. Dalam rangka. Ya, itu ya Pak. Seperti natur itu ya Pak ya. 7 natur kebenaran. Bu, kena mute, Bu. Jangan mute lagi. Halo? Ya. Pak Wiknyo. Ya. Apakah dapat digolongkan ciri-cirinya seperti 7 natur kebenaran gitu, Pak ya? Betul. Kalau mau ngecek ini benar nggak, pakai saja 7 natur kebenaran. Iya. Terima kasih Pak Wiknyo. Terus yang kedua masih bisa tanya lagi Pak? Bisa, terakhir ya. Iya, untuk ini Pak, biasanya untuk doa kesembuhan gitu Pak ya. Apakah kalau orang itu sudah sakit berbulan atau bertahun, kita harusnya pasrah aja atau kita harus terus katanya doa yang tak jemu-jemu gitu Pak Wiknyo? Kita itu belajar itu harus dari Alkitab. Alkitab yang mana ya? Seluruh Alkitab, terutama progresivitasnya sampai akhir. Tuhan Yesus itu bagaimana ngajarnya. Rasul Paulus dikasih duri dalam daging, ya berdoa 3 kali, tidak dikasih. Nggak minta lagi deh. Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Gitu kan? Iya. Harusnya kita seperti Tuhan Yesus, bukan seperti orang yang pakai pikirannya sendiri. Ngotot terus, belum dikasih ngotot, biar dikasih. Kayak itu, janda gila itu. Memangnya kok janda gila apa? Kan bukan. Nah gitu loh. Belajar itu sama Tuhan. Jangan sama perjanjian lama yang penuh salah. Iya. Gitu loh. Jangan ngulang-ngulang kesalahan yang sama terus. Kita berdoa Tuhan, kalau Engkau berkenan tolong sembuhkan. 3 kali udah cukup ya, sudah cukup. Tuhan, kalau aku nggak sembuh juga nggak apa-apa. Yang penting Engkau berkenan. Oh, itu yang benar. Iya, Pak. Itu. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, cukup ya malam ini ya. Baik, sebentar saya remove spotlight-nya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesaikan malam ini. Kita akan ketemu lagi Rabu depan. Masih tentang kitab Esra, sesi kedua, terakhir. Setelah itu kita akan lanjutkan kitab Nehemia. Nah, kitab Nehemia sebenarnya masih satu tulisan, yaitu tulisan Esra.
Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mengerti, dan kami percaya firman yang benar berkuasa atas hidup kami. Hidup kami diubahkan, semakin hari semakin berkenan. Terima kasih Bapa. Mohon berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan terus kebenaran-Mu. Juga mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Berkati gereja-Mu juga untuk menjangkau sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.